Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2139 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kita berada di zaman akhir, di mana iblis bekerja extraordinary untuk menyesatkan sebanyak mungkin anak-anak Tuhan. Kenapa sasaran iblis anak-anak Tuhan? Karena di luar anak-anak Tuhan itu semua sudah tersesat. Saya tidak bilang sesat, tapi sudah tersesat. Jadi target utama iblis siapa? Kita, anak-anak Tuhan. Betul? Tuhan Yesus berkata dalam Injil Lukas 17 ayat 1, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Amin. Jadi saudara, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa penyesatan itu ada. Tapi celakalah mereka yang mengadakannya. Celakalah mereka yang menyesatkan dan mereka yang tersesat itu. Mereka akan celaka, mereka akan mati binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis bekerja ekstra untuk menyesatkan kita anak-anak Tuhan. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Supaya apa? Supaya orang-orang Kristen percaya. Hati-hati saudara. Saya mau kasih buka trik iblis dalam penyamarannya. Iblis menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati saudara. Serigala itu adalah binatang yang buas. Kalau kita mau bandingkan dengan singa, harimau, mereka betul memang lebih kuat daripada serigala. Tetapi cara membunuh lebih sadis, lebih buas serigala. Kalau singa dan harimau, mereka langsung menerkam mangsanya, langsung membunuh di titik kematiannya. Dia langsung menggigit di kelemahan binatang yang dia mangsa, sehingga mereka beberapa waktu kemudian bisa langsung mati. Tapi serigala itu binatang buas, saudara. Dia membunuh mangsanya itu secara perlahan-lahan. Makanya serigala dikatakan binatang buas, karena dia menyiksa dulu mangsanya, baru mati. Itu sadisnya serigala. Hati-hati saudara. Ya, penyesat-penyesat itu mereka menyamar sepertinya dia sama dengan kita. Tidak bahaya, karena dia menyamar seperti domba. Tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas, yang akan perlahan-lahan membunuh saudara. Makanya saudara hati-hati. Jangan sampai saudara baru kenal pendeta ini, wah khotbahnya bagus dan sebagainya, tapi ternyata dia adalah serigala yang sedang menyamar menjadi domba. Hati-hati saudara. Mereka juga menyamar
menjadi nabi-nabi palsu. Mereka mungkin memberikan kita satu pengajaran dalam Alkitab, tetapi saudara, setelah saudara semakin masuk, mereka sudah mulai agak-agak menyimpang. Kalau saudara lihat triknya saksi Yehova itu kan begitu. Padahal Alkitab mereka bukan Alkitab yang kita sering pegang, sering kita baca. Mereka itu memberikan pengupasan sepertinya ini Alkitab. Supaya apa? Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan masuk perangkapnya dia. Setelah kita masuk perangkapnya, dia mulai belokan, saudara. Dia mulai agak lain pengajarannya. Saudara, hati-hati. Mereka menyamar menjadi nabi-nabi palsu. Mereka juga menyamar menjadi rasul-rasul Kristus. Sepertinya wow, luar biasa. Pengajarannya tentang kasih. Wow, banyak mujizat mereka lakukan dalam pelayanan itu. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya mereka menyesatkan. Hati-hati saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya nonton ada kesaksian-kesaksian perempuan-perempuan Amerika yang sedang frustasi, yang sedang stres. Mereka ingin sekali mendalami satu spiritual, saudara. Mereka pergi ke Afrika, di mana mereka sangat takjub dengan khotbah hamba Tuhan dan pengikutnya banyak, saudara. Pengikutnya dari pendeta itu sangat-sangat banyak. Dan mereka takjub. Saudara, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka yang takjub itu, mereka betul-betul diservis bagus dan sebagainya, sehingga mereka merasa terkesan. Mereka mendewakan pendeta itu, tapi ternyata mereka sedang masuk perangkap pendeta itu. Apa yang dilakukan pendeta itu? Orang-orang yang takjub itu, saudara, dia perkosa, dia lakukan kekerasan, baik itu seksual dan banyak hal yang menyimpang. Bahkan ada yang sudah mulai tahu ajarannya mulai sesat, saudara. Mereka di penjara, seperti di penampungan, tidak diberi makan, dan akhirnya mati dikubur, saudara, tanpa nisan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati kalau saudara sudah mulai mengkultuskan pendeta hamba Tuhan. Hati-hati saudara, jangan sampai saudara masuk perangkap yang ujungnya menuju maut. Saudara sangka ajaran ini yang saudara ikut ini sudah paling benar, tapi ternyata ujungnya menuju maut. Hati-hati saudara, iblis menyamar menjadi seperti domba, padahal dia serigala yang buas. Dia menyamar menjadi nabi-nabi palsu, rasul-rasul Kristus, tetapi sebenarnya mereka palsu, saudara. Tujuan iblis supaya anak-anak Tuhan tersesat, tertipu. Karena banyak orang mengalami, wow, ini ajaran paling benar, tapi ujungnya menuju maut. Hati-hati, saudara. Makanya kita harus selalu mengawasi pengajar. Siapa pengajar itu? Pendeta. Jangan sampai saudara baru tahu pendeta itu, saudara langsung, wah ini ajarannya bagus. Saudara harus kritis juga. Jangan sampai saudara mudah disesatkan. Saudara harus mengawasi ajaran pengajar atau pendeta yang berkhotbah, yang mengajar kita. Dan awasi juga pengajarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita ditipu dengan penampilan pendeta yang keren, yang ganteng, yang cantik, yang khotbahnya bagus, gedung gerejanya bagus, dan lain sebagainya. Tapi ternyata pengajarannya agak lain. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Saya belajar begini. Pendeta, kalau dia sudah tinggi sekali gelar akademiknya dan pengikutnya banyak, biasanya kalau dia tidak berjalan di jalan Tuhan yang benar,
tidak mengawasi pengajarannya, dia kalau lost, saudara, tidak diawasi, biasanya mereka mulai bikin pengajaran-pengajaran baru. Mulai bikin statement-statement yang baru. Hati-hati. Biasanya yang begitu, saudara, mulai agak-agak menyimpang. Dan itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Orang semua kagum mengikuti pengajaran-pengajaran, tetapi mulai mengajarkan hal-hal yang sesat. Hati-hati. Makanya saudara jangan terlalu cepat kagum dengan pendeta yang saudara baru kenal, terus langsung kagum dengan penampilan gedung gereja yang wow. Dengar ini baik-baik. Sekarang ini, jemaat hanya mencari kenyamanan. Ini masalahnya. Mereka mencari gedung gereja yang dingin, yang ber-AC, gedung gereja yang kursinya empuk. Mereka mau mendapatkan seperti hiburan di gereja itu sehingga entertainnya bagus, pembicaranya bagus, WL, singer, band, sound systemnya, lightingnya bagus, parkirnya luas, dan yang paling penting saudara, Instagramable. Mereka bisa foto, video, wah ini gedung gerejanya bagus, nyaman, dan lain sebagainya. Itu yang dicari oleh jemaat sekarang ini. Hati-hati. Jemaat yang mencari kenyamanan akan mencari hal-hal tersebut. Betul? Nah, saudara, jemaat yang mencari kenyamanan, ya, mereka akan terbius dengan penampilan. Saudara, mereka tidak mau peduli ajaran yang mereka dapat itu benar atau tidak. Yang penting apa? Nyaman. Ini masalahnya. Ada berapa banyak gereja-gereja besar yang nyaman, itu akhirnya porak-poranda. Karena apa? Pengajarannya agak menyimpang. Pengajarannya bukan lagi firman Tuhan yang disampaikan, tetapi sudah ajaran manusia. Ini yang jadi masalah. Makanya saudara, bedanya kalau di gereja yang nyaman itu, yang dibicarakan adalah sukses, sukses, sukses. Betul? Tapi di gereja di mana saudara lahir, di sana diajar bagaimana hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan sungguh-sungguh ikut jalan Tuhan walaupun kita harus susah menderita. Itu yang diajarkan gereja-gereja yang merintis, gereja-gereja di mana kita betul-betul hidup bertumbuh di sana. Tapi saudara, setelah kita termakan usia, kita sudah mulai dewasa, kita sudah mulai mencari-cari yang nyaman. Hati-hati. Firman Tuhan ini jelas. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati dengan kenyamanan saudara. Bisa saja itu, saudara anggap itu lurus, tapi ujungnya menuju maut. Hati-hati saudara. Ya, saudara tanya pada seorang arsitek, kalau mereka membangun gedung katakanlah 10 lantai, dan ternyata ada yang melenceng 1 sentimeter. Saudara, apa yang terjadi dengan bangunan itu? Setelah bangunan itu berdiri, pasti dia akan miring, saudara, betul? Saudara, pengajaran itu seperti itu. Kalau menyimpang, saudara, mungkin saudara, menyimpangnya cuma kecil, cuma sedikit. Hati-hati. Kalau ditarik panjang, saudara, saudara akan melihat melenceng yang sedikit itu akan besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Haleluya. Dari firman Tuhan ini sangat-sangat jelas. Orang-orang yang tersesat itu karena apa? Karena mereka tidak paham, tidak mengerti firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita tidak tersesat?
supaya kita tidak berjalan menuju maut itu. Yang pertama, saudara harus pastikan saudara ikut Tuhan Yesus, bukan ikut pendeta ini, pendeta itu, gereja ini, gereja itu, yang besar, yang terkenal. Bukan itu yang kita ikut, tetapi pastikan saudara ikut Tuhan Yesus. Kalau saudara ikut pendeta, ikut manusia, ikut gereja saudara, saya mau bilang, manusia dan gereja, sinode yang besar sekalipun bisa salah karena keterbatasan mereka sebagai manusia dan organisasi. Betul apa benar? Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Pastikan saudara dan saya ikut Tuhan Yesus, karena Yesus adalah jalan kebenaran yang menuju hidup yang kekal. Amin. Yesus jalan yang lurus, yang benar, yang menuju hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ikut Tuhan Yesus. Pastikan saudara ikut Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, berjaga-jagalah dan selalu waspada pada pengajar-pengajar, pada pendeta-pendeta dan pengajarannya. Amin. Jadi saudara jangan langsung kagum dengan pendeta, lihat, wih berwibawa, wih ganteng, wih begini dan begitu saudara. Akhirnya saudara masuk perangkapnya. Awasi pengajarannya. Berjaga-jaga saudara. Amin. Jangan sampai yang diajarkan ini bukan firman Tuhan. Saudara iya, saudara amin, saudara haleluya saudara. Hati-hati saudara. Awasi. Apalagi ini orang-orang baru saudara. Hati-hati saudara. Hati-hati. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita berjaga-jagalah dan waspada. Amin. Yang ketiga saudara, supaya kita tidak mudah tersesat, kita harus paham, kita harus mengerti firman Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mudah disesatkan karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Itu masalahnya. Saya percaya saudara pendengar mengerti dan paham firman Tuhan. Amin. Makanya saudara, kenapa saya sharing firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, dan di tengah-tengah jemaat saya mengajarkan, saya khotbah dari Injil Matius pasal 1 saudara, dan mulai berjalan saudara, supaya apa? Jemaat tidak hanya tahu sepenggal-sepenggal, tetapi tahu firman Tuhan secara utuh. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus paham, kita harus mengerti firman Tuhan. Supaya apa? Kita dapat membedakan, oh ini ajaran yang melenceng dari firman Tuhan, ini ajaran sesat. Kita dapat mendeteksinya. Kalau saudara tidak paham, tidak mengerti firman Tuhan, saudara akan sangat mudah disesatkan. Saudara lihat cara-cara saksi Yehova untuk memancing orang-orang Kristen. Dia taruh ayat-ayat firman Tuhan. Tapi setelah kita ikut, saudara, mereka tidak lagi pakai firman Tuhan. Karena mereka punya Alkitab sendiri. Itu hanya jebakan, saudara. Hati-hati. Kalau saudara tidak paham firman Tuhan, orang-orang di luar sana, penyesat-penyesat, bisa menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Dan di saat saudara masuk, makan umpannya, saudara akan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus paham dan mengerti firman Tuhan, supaya kita tidak mudah disesatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua, sudah menegur, menasihati, dan memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan pelayanan mereka. Mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai keahlian kemampuan. Tuhan terus memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa mereka yang saat ini sedang lemah, Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.